Panitia Natal Komisi Anak 2020 mengajak anak-anak untuk ikut serta dalam penampilan dalam rangka merayakan Natal Anak secara online. Kami mohon dukungan dari para orang tua dan partisipasi dari semua anak sekolah minggu. Pembagian jenis penampilan adalah sebagai berikut. Kelas sukacita, damai, dan sabar mengisi acara menari. Kelas murah hati, baik hati, dan setia mengisi acara gerak dan lagu. Sedangkan kelas lemah lembut, taat, dan tunas mengisi puisi dan menyanyi. Kami harapkan orang tua dapat merekam dan mengirimkan kepada kakak guru sekolah minggu paling lambat tanggal 22 November 2020. Ditunggu ya! Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Wow! Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian di rumah? Bagaimana? Kak Heri nggak dengar. Coba Kak Heri mau tanya kakak-kakak yang dari sini. Bagaimana kabar kakak-kakak yang dari sini? Luar biasa. Nah, pasti kalian juga harus punya semangat seperti kakak-kakak yang barusan ini ya. Kak Heri yakin kalian semua dalam kondisi yang sehat. Nah, Kak Heri mau tanya, ini kalian sudah 8 bulan lebih gitu ya. Kalian tidak datang ke sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Kira-kira kasih kalian kepada Tuhan Yesus itu bertambah apa tidak ya? Kalau kakak yang di sini gimana? Bertambah nggak kasihnya kepada Tuhan Yesus? Bertambah dong, Kak. Ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian pembukaan Bertambah-tambah. Biarlah ini juga menjadi lagu sebagai kesaksian kita bahwa kasih kita kepada Tuhan terus bertambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. dalamnya lebih dari laut. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. bertambah-tambah dalamnya, Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. dalamnya lebih dari. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan beri. Hari ini kami kembali boleh beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami, berkati kami Tuhan di dalam ibadah kami. Kiranya kami boleh beribadah dengan baik dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik, Kak Heri mau cerita. Suatu ketika ada seorang anak yang dia itu sangat mengagumi papanya. Kenapa? Karena papanya itu kuat, badannya besar, gagah gitu ya. Maka suatu ketika anak ini sedang bermain, dia berusaha menaiki sebuah pohon yang sangat tinggi sekali. Dia berani menaiki pohon itu satu demi satu sampai di ujung dekat pohon ranting yang paling tinggi. Nah, maka kemudian setelah itu dia berusaha untuk kemudian turun ketika sudah mencapai paling atas. Nah, ketika dia turun, barulah dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia akhirnya panggil papanya keras-keras. Papa, tolong, gak bisa turun ini sekarang.
Nah, maka kemudian papanya berlari menuju ke pohon itu, dan kemudian papanya mengatakan ke anak ini, "Nak, lepaskan tanganmu dari pohon itu, nanti papa tangkap dari bawah." Anak ini rupanya ketakutan. Saking takutnya dia nggak berani melepaskan ranting pohon itu. Padahal dia tahu papanya sudah siap menangkap dari bawah. Akhirnya papanya bilang, "Sudah gak apa-apa, lepaskan tanganmu dari pohon itu. Papa pasti tangkap kamu di bawah." Akhirnya setelah sekian lama, anak ini berani melepaskan tangannya dari ranting pohon itu, dan papanya langsung menangkap anak ini. Dan akhirnya anak ini selamat. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita juga seperti itu ya. Kita sebagai anak Tuhan itu yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu maha kuasa. Tapi seringkali Seringkali kita itu karena rasa takut yang luar biasa, kita itu seolah-olah nggak percaya kalau Tuhan kita itu besar. Nah, mari kita sebagai anak Tuhan, kita boleh selalu percaya, bukan hanya lewat kata-kata, tapi kita juga meyakini bahwa kita punya Tuhan Allah yang besar, yang mampu menolong kita dari segala persoalan. Mari sama-sama kita nyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar, besar. Sama-sama kita nyanyikan lagi. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan nanti dapat kalian berikan ya. Jadi nanti kalian scan, ada barcode di sebelahnya KR ini. Kalian bisa scan. Nanti persembahan bisa lewat barcode scan ini, atau nanti ketika kita sudah boleh diizinkan untuk beribadah kembali di gereja, kalian boleh bawa persembahan kalian untuk dimasukkan di kantong persembahan. Mari sama-sama kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi, Into My Heart. Biarlah lagu ini boleh menolong kita di dalam mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Into my
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat hari ini Tuhan kami masih Tuhan beri kesempatan untuk beribadah, memuji nama-Mu, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi setiap hati kami, pikiran kami, seluruh tubuh kami Tuhan, supaya kami dikuduskan dan layak Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami, di dalam setiap anak-anak yang mendengarkan, dan di dalam setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu. Urapi juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikannya benar-benar berasal ya Tuhan, datangnya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah persembahan kami ini juga boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan biarlah gereja yang akan mengelolanya Tuhan, berikan hikmat, berikan kekuatan supaya setiap keuangan persembahan kami ini boleh ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Setelah kita memuji nama Tuhan dan memberikan persembahan, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kak Erika mau bercerita tentang pengalaman Kak Erika sewaktu bekerja di kota Jakarta. Di sana, Kak Erika tinggal di sebuah rumah kos. Di tempat itu, Kak Erika merasa nyaman karena seluruh penghuni kos semuanya saling peduli. Namun, suatu ketika tiba-tiba pemilik rumah kos menyuruh semua penghuni kos untuk keluar dari sana. Semua penghuni kos diberi waktu 1 minggu untuk segera berkemas dan meninggalkan tempat kos. Kak Erika bingung dan khawatir akan tinggal di mana nantinya, karena bukan perkara mudah untuk mencari tempat kos yang nyaman dan dekat dengan tempat kerja Kak Erika. Cuman diberi waktu 1 minggu. Aduh, gimana ya? Lalu Kak Erika berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, seperti biasa, setiap hari Minggu Kak Erika beribadah ke gereja. Kemudian tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang menghampiri Kak Erika dan menawarkan rumahnya untuk Kak Erika tempati. Perasaan Kak Erika waktu itu campur aduk antara senang dan juga takut. Senang karena Kak Erika ada rumah yang bisa ditempati, sekaligus takut karena Kak Erika belum mengenal ibu itu. Sepertinya ibu itu mengerti pergumulan Kak Erika. Dan ibu itu berkata, kalau mau nanti sore bisa datang ke rumahnya. Sepulang dari gereja,
Kak Erika berdoa meminta pertolongan agar Tuhan menyertai bila mana Kak Erika tinggal di rumah ibu tadi. Sore harinya Kak Erika memberanikan diri untuk datang ke rumah ibu tadi. Dan ternyata adik-adik, ibu tadi adalah istri dari hamba Tuhan yang melayani di gereja tadi. Wow, puji Tuhan. Tuhan begitu baik, begitu mengasihi Kak Erika dan menolong Kak Erika. Kak Erika berdoa, Tuhan menjawab. Dalam waktu 1 minggu, Kak Erika boleh mendapatkan tempat tinggal yang layak. Di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang perempuan Sunem yang pernah ditolong oleh Nabi Elisa. Namun, karena suatu keadaan, dia meninggalkan negerinya. Rumah, ladang, dan segala miliknya ditinggalkannya. Selang beberapa tahun kemudian, ia kembali ke negerinya. Namun, ia tidak memiliki apa-apa. Dia begitu sedih dan mengharapkan pertolongan. Kira-kira siapa ya yang akan menolong perempuan Sunem ini untuk mendapatkan segala miliknya yang telah ia tinggalkan dahulu? Mari kita buka Alkitab di 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 6. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Elisa berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali supaya mengajak keluarganya untuk menetap di tempat lain, karena di negerinya ini akan ada masa kelaparan selama 7 tahun. Perempuan tersebut mengajak keluarganya untuk pergi dari negerinya dan menetap di Filistin sebagai pendatang selama 7 tahun. Raja sedang berbicara dengan Gehazi, bujang dari Elisa, mengenai perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Elisa. Ketika Gehazi sedang bercerita, perempuan yang anaknya dihidupkan datang untuk mengadukan masalah rumah dan ladangnya. Sehingga Gehazi mengatakan kepada raja bahwa perempuan tersebutlah yang anaknya telah dihidupkan oleh Elisa. Perempuan tersebut mulai menceritakan bahwa anaknya telah mati karena sakit. Lalu datanglah Elia dan mendoakannya. Dan melalui Elisa, anaknya yang telah mati akhirnya bangkit kembali. Atas mandat dari raja, maka perempuan tersebut mendapatkan kembali segala miliknya dan segala hasil ladangnya. Perempuan Sunem itu ditolong oleh Tuhan melalui Raja Israel. Raja menyuruh seorang pegawai istana untuk mengembalikan semua miliknya dan semua hasil ladangnya sejak perempuan itu meninggalkan negerinya. Dari cerita firman Tuhan minggu ini, kita boleh belajar bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Seperti pengalaman Kak Erika tadi, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak ada yang kebetulan. Semua telah diatur oleh Tuhan. Tuhan bisa memakai baik orang yang kita kenal maupun orang yang belum kita kenal.
bagaimana dengan kondisi saat ini? Dengan adanya pandemi COVID-19, kondisi yang serba sulit, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita masih bisa bersekolah ataupun beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk umatnya. Jadi, kita harus selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Biarlah firman Tuhan minggu ini semakin menguatkan kita semua untuk selalu meminta pertolongan kepada sumber pertolongan kita, yaitu kepada siapa ya? Ya, kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu di hari ini. Biarlah firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami untuk kami selalu meminta pertolongan kepada Tuhan dan percaya kepadamu bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saatnya kalian akan membuat aktivitas. Untuk kalian yang kelas kecil akan dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan untuk kalian yang di kelas besar, kalian bisa mengisi kuis. Linknya ada di bawah sini. Tetap sehat dan semangat ya. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Sudah seminggu kita nggak ketemu. Nah, minggu kali ini kita akan membuat hati dengan kolase. Nah, ini seperti ini. Caranya seperti apa? Nanti ikuti Kak Agung caranya. Nah, yang kita butuhkan, kita butuh kertas HVS, kemudian kertas berwarna seperti ini. Kalau misalnya nggak ada, bebas kalian boleh pakai kertas apa aja. Kemudian gunting dan lem. Nah, sekarang kita akan membuat caranya. Mari ikuti Kak Agung caranya. Nah, sekarang kertasnya kita lipat. Setelah itu kita potong. Nah, sudah jadi bentuk hatinya. Setelah itu kita buat untuk kolasenya. Kita potong kecil-kecil untuk kolasenya.
Nah, untuk kertas kolasenya sudah selesai dipotong kecil-kecil. Dari kertasnya dipotong kecil-kecil, ada 4 warna. Sekarang kita lem untuk yang kertas untuk hatinya. Kita tempel untuk yang kertas kecil-kecilnya di sini. Kita tempel satu-satu ya. Disusun dari yang kecil sampai yang besar, disusun. Nah, oke, sudah jadi untuk kolasenya. Seperti ini gambarnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nah ini contohnya, ini yang kita buat tadi. Jangan lupa foto bersama aktivitas yang kalian buat. Minta tolong mama papa kalian untuk foto, kemudian kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, sekian untuk aktivitas hari ini. Sampai jumpa minggu depan.